Ada 5 alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan Nabi Muhammad penuh dengan derita. Simak baik-baik, jadi bekelang untukmu dalam menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini. Yang pertama, Allah mau ngasih tahu kepada kita lewat kekasihnya Muhammad SAW bahwa hidup di dunia tak pernah ideal untuk siapapun. Allah lagi mau ngasih tahu, kamu jangan segitunya sih minta kesenangan dunia sama kekasihku, manusia paling aku cinta, Nabi Muhammad. Segitunya aja aku gak kasih kepadanya kesenangan-kesenangan dunia. Sebab bukan itu, bukan dengan cara begitu caraku mencintai seseorang. Seolah demikian Allah mengatakan kepada kita. Allah kayak lagu mau bilang, kamu kalau aku kasih sakit bukan berarti pertanda aku membencimu. Kamu kalau aku kasih lapar, sulit, miskin, bukan berarti kamu artinya tidak bernilai di hadapanku. Kamu kalau aku kasih derita, luka, dibenci orang, bukan artinya kamu adalah seseorang yang aku benci. Bukan. Allah nggak kepengen kita cinta terhadap dunia. Allah nggak kepengen kita kejar kenikmatan dunia. Makanya subhanallah, Allah tuh seringkali mengujimu di atas muka bumi ini dengan hal yang paling kamu cintai. Kalau cintanya sama harta luar biasa, sama Allah selalu aja kamu dikasih kesulitan dunia, bangkrut, miskin, rezekinya seberat. Kenapa? Hatimu tuh cintanya sama dunia luar biasa. Allah jadikan hatimu kecewa sama dunia biar kamu gak segitunya cinta terhadap dunia. Kalau kamu terlalu mendewakan kesehatan badan, lihat sama Allah dikasih sakit biar kamu gak terlalu bergantung sama tubuhmu itu. Di atas menjaga kesehatan badan, kamu harus lebih utama menjaga iman. Siapa yang cintanya pada manusia, misalnya suaminya berlebihan, lihatin ujianmu akan berasal dari sana. Kenapa hidup Nabi penuh dengan derita? Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mendidik baginda kita Nabi besar Muhammad. Hanya lautan penuh badai yang akan bisa menghasilkan pelayar-pelayar yang tangguh. Orang-orang besar dibesarkan dengan derita. Orang-orang besar selalu dibesarkan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Makanya Bu, kalau ibu ngeliat nih anak-anak zaman sekarang nih, istilahnya generasi Gen Z, suka segala-gala kepengennya instan, pada manja-manja, pada sulit-sulit untuk bisa bertahan terhadap berbagai macam ujian dalam kehidupan. Mereka begitu. Kenapa gitu? Karena mereka tidak dibesarkan dengan kesulitan-kesulitan. Zaman dulu orang kalau mau makan pakai masak dulu, jangan begitu. Kalau sekarang mau makan enak gampang, tinggal GoFood berapa menit nyampe. Ujian dalam kehidupan seringkali adalah cara Allah untuk menaikkan nilai kita di sisinya. Itu adalah pendidikan. Bu, sama kayak orang sekolah. Kalau kamu mau naik kelas ya ada ujiannya, harus ingetin diri. Wahai diri yang sabar, kita lagi diuji. Kalau kita sabar dan jalaninnya benar, kita bakalan naik kelas. Itu ujian tuh paling gede datangnya kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian orang soleh, terus bawah ke bawah. Tenang, ujian kita ini sebagai rakyat jelata, sebagai orang awam dari orang Islam, gak bakalan gede-gede amat kok, segitu-gitu aja. La yukallifullahu nafsan illa. Tenang Bu, semiskin-miskinnya kamu, Allah gak akan, ingetin ucapan saya, kamu gak akan pernah dikasih sama Allah waktu dimana kamu sampai gak bisa makan karena memang dari miskinnya kamu gak bisa makan. Kenapa gitu? Karena Allah tahu tingkat imanmu gak akan diuji segitu gedenya. Dan orang-orang seperti kita tak akan diuji dengan segitu tingginya. Imannya segitu, ujiannya segitu. Imannya lebih tinggi lagi, ujiannya bahkan lebih tinggi lagi. Yang kedua, yang ketiga, Allah lagi mau ngasih tahu makna firman-Nya, tujuan Dia menciptakan kita. Walal
akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan di akhirat jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Allah tuh kalau ngasih ujian sama kita pun demikian kepada sang baginda Nabi besar Muhammad. Allah sedang memberitahu bahwasanya jangan menuju dunia, tujulah akhirat. Makanya Allah mengecewakan kita, Allah membuat kita sakit, Allah membuat kita sulit untuk terus-terusan mengingatkan kita, jangan gitu amat sih sama dunia. Aku tidak menciptakanmu untuk duniamu, aku menciptakanmu untuk akhirat. Kita memang tidak diciptakan di dunia untuk dunia, kita memang diciptakan Allah untuk surga. Kita memang diciptakan Allah untuk kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan pernah batalkan surga, jangan pernah batalkan pertemuanmu dengan Nabi Muhammad dengan kemaksiatan dan dosa yang kamu memilihnya untuk jadi jalan hidupmu. Tinggalkan semua dosa. Keempat, kenapa Nabi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan banyak derita waktu hidup di dunia? Sebab Nabi Muhammad adalah dokter bagi kita umatnya, dokter yang handal, adalah yang pernah mengalami kesakitan yang sama. Makanya kenapa di awal-awal COVID, waduh, banyak yang meninggal dunia. Kenapa? Belum tahu jenis penyakit apa ini, mereka nggak tahu obatnya karena nggak paham. Derita yang datang pada Nabi Muhammad bikin kita jadi enak. Kita tahu caranya menjalani kehidupan dengan tutorialnya Nabi Muhammad. Kalau lagi sakit Nabi Muhammad ngapain? Nah, kita bisa belajar. Kalau lagi ditinggalkan sama orang yang dicinta, Nabi Muhammad gimana caranya? Kalau lagi lapar, Nabi Muhammad kayak gimana caranya? Kalau lagi disakiti, Nabi Muhammad kayak gimana? Jadi kita diuji dengan hal-hal yang gak enak, mau gede mau kecil. Nah tuh ucapannya Nabi Muhammad, alhamdulillah ala kulli hal, makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan. Lagi kegerahan, makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tetapkan. Jangan lihat yang di tenda tuh. Yang terakhir, agar Nabi Muhammad ketika kita diberi ujian-ujian dalam kehidupan, kita bisa datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mengerti tentang keadaan kita. Kita hanya perlu datang kepada Nabi Muhammad, hingga bahkan terkadang tak perlu lagi cerita. Nabi akan memandang kita dan berkata, aku mengerti kamu, saya tahu rasanya, tenangkan hatimu, aku akan ada untuk